Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Saya kira yakin kita semua menyaksikan breaking news apa yang terjadi di Chicago hari Ahad kemarin, tanggal 15 Oktober, di mana orang Yahudi umur 71 tahun membunuh, menikam orang Palestina, anak kecil yang tidak berdosa, sampai 20 kali. Dan juga dia berusaha untuk membunuh ibunya. Insya Allah ibunya survive, selamat insya Allah. Ketika orang itu mengetuk pintu, langsung dibuka karena yang pemilik rumah orang Palestina itu kenal dia. Ya, tetangga, orang baik biasanya. Tiba-tiba dia rubah. Kenapa dia berubah? Karena propaganda. Dia telah di brainwash, cuci otaknya oleh propaganda bohong. Ya, berita yang didengung-dengungkan oleh pemerintah Israel bahwa Hamas telah beheaded, right? Telah menyembelih bayi katanya, tanpa diinvestigate, tabayun itu berita benar atau tidak. Dan dibuktikan sekarang oleh orang-orang jurnalis Israel bahwa itu tidak benar. Tapi sayang Presiden Amerika, para pejabat tinggi Amerika mengulang-ulang itu di TV-TV di Amerika semuanya. Akhirnya itulah yang terjadi. Dia terkena. Oleh karena itu maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman, kalau orang fasik datang kepadamu membawa berita, jangan langsung diterima. Periksa dulu. Right? Karena nanti kamu berbuat dolim kepada seorang tanpa kamu mengetahuinya. Right? Islam itu agama yang jelas. Dalam segala apapun ada guideline. Ya, dalam perang pun ada peraturan-peraturan tertentu. Nabi Muhammad SAW ketika akan mirim tentara, selalu memberikan pesan. Right? Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua. Right? Jangan memotong pohon kecuali untuk sesuatu yang perlu, atau binatang. Jelas sekali. Ya, dan juga kita tidak boleh misalnya karena ada orang anak Palestina 6 tahun tidak berdosa dibunuh, kita juga boleh membunuh anak orang Yahudi. Tidak boleh dalam Islam. Tapi jelas. Karena banyak juga orang Yahudi yang baik. Banyak orang Yahudi di New York, di mana-mana, mereka berdiri bersama kita mengutuk tindakan Zionis Israel terhadap orang-orang Gaza sekarang ini. Dalam waktu yang sama, kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah, kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu maha bijaksana. Ya, semua yang terjadi mesti ada hikmatnya. Anak yang meninggal itu memang kita merasa sedih. Namun demikian, anak itu garanti dia pasti di surga. Karena setiap anak kecil meninggal itu surga. Anak siapa saja, muslim non muslim. Right. Kemudian pada waktu yang sama, mungkin ini cara Allah untuk mengekspos, memperlihatkan muka sebenarnya orang Zionis itu. Sehingga orang yang tidak tahu dulu, sekarang kelihatan kejahatan mereka itu. Kebohongan mereka itu. Dan merubah image yang selama ini banyak orang-orang muslim, terutama orang-orang yang punya kekuasaan di sekitar Middle East, Timur Tengah, yang sekarang merasa takut sebelumnya. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk mengulurkan tangan, mengadakan hubungan normalisasi.
Sekarang dengan apa yang terjadi, ya insya Allah mereka berubah sekarang bahwa Allah la haula wa la quwata illa billah. Allah. Zionis berusaha untuk menjadikan masalah Palestina masalah lokal, bukan internasional. Apa yang terjadi sekarang? Sebaliknya. Umat Islam bersatu sedunia. Dari Indonesia, Malaysia, sampai di Maroko, di Perancis. Semuanya bersatu. Membela Palestina. Membela kebenaran. Jadi itulah di antara hikmahnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada kedua orang tua anak itu. Dan mudah-mudahan Allah SWT ya menenangkan orang-orang Gaza terhadap Zionis yang dolim itu. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat semua kesulitan yang mereka derita sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memperkuat iman kita dan terus berusaha untuk mensupport dengan kemampuan yang kita miliki, insyaAllah. Yang terakhir, jangan lupa propaganda itu berhasil. Kita pun mesti begitu. Menjelaskan apa yang sebenarnya. Didik anak-anak kita tentang kepentingan negeri Palestina, kepentingan Masjid Aqsa. Ya, jelaskan sejarahnya. Sehingga jangan sampai anak-anak kita juga terkena oleh media barat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.